Tapi kalau saya menilainya ini bukan kasih sayang. Ini bukan sikap yang bijaksana sebagai orang tua. Tapi kalau saya menilainya, ini saya justru menilai yang sebaliknya. Karena kalau memang salah, ya harus ditunjukkan salahnya apa. Ini baru mendidik. Titik terangnya apa? Nampak di situ ketulusan beliau, Kiai Miftahul Akhyar, sebagai seorang bapak yang arif, sebagai seorang bapak yang bijaksana. Dari sini saya berbeda pendapat dengan panjenengan ya Kiai Ubaidillah Tarmuzi. Untuk kebenaran kita memang harus menampakkan, walaupun siapapun itu, kalau memang walaupun beliau adalah seorang tua, orang tua kita sendiri, kalau memang melakukan kesalahan, kalau memang itu sesuatu tindakan yang memang salah, yang tidak benar, yang memang kita harus mengatakan bahwa itu tindakan yang salah, bukan tindakan yang bijaksana. Beda dengan di kalangan habaib. Kalau ada problem, ada masalah, ya bersatu semuanya, sepakat, kompak, saling membantu. Meskipun di kalangan Habib itu ada putranya salah, dibela. Kalian tahu Habib Rizik betapa salahnya terhadap Gus Dur, kalian bela karena dari golongan kalian. Habib Bahar, saya hanya menyaksikan satu dua Habib yang mengingatkan Habib Bahar, tapi mayoritas malah mengeluh-ngeluhkan Habib Bahar. Organisasi Rabibah nggak mau mengingatkan, bahkan membela, bahkan cenderung memberikan penguatan-penguatan yang merendahkan para kiai. Ketua Rabibahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah Tarmuzi, yaitu mengenai postingan beliau yang mengatakan bahwa sikap Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar itu beliau menggambarkan sebagai sikap orang tua kepada anaknya. Jadi sikapnya Rois Am tempo hari yang lalu yang kita anggap sebagai sesuatu yang sangat kontroversial sekali dan tentu juga sangat meresahkan di kalangan warga NU, terutama mereka yang mendukung Kiai Imad. Tentu mereka merasa sangat tidak nyaman, merasa resah atas pernyataan sikap dari Rois Am PBNU. Tapi oleh beliau Kiai Haji Ubaidillah Tarmuzi dalam videonya kemarin itu beliau mengatakan bahwa ini adalah sikap orang tua kepada anak-anaknya. Ya memang kalau orang tua itu untuk mendidik, istilahnya begitu, sikap ketegasan. Jadi memang kalau memang anaknya itu yang melakukan kesalahan, ketika anaknya ini sedang bertengkar dengan orang lain, maka yang disalahkan dulu adalah anaknya. Jadi beliau itu kemudian menganggap sikap Rois Am ini adalah bentuk sikap kasih sayang, sikap yang bijaksana. Tapi kalau saya menilainya ini bukan kasih sayang. Ini bukan sikap yang bijaksana sebagai orang tua. Tapi kalau saya menilainya, ini saya justru menilai yang sebaliknya. Karena sikap yang ditampakkan oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar ini sudah bukan merupakan bentuk sikap gambaran orang tua kepada anaknya yang sedang mengajar atau mendidik anaknya. Ini bukan sikap yang kasih sayang, bukan sikap yang bijaksana. Ini memang sudah sikap, kalau orang tua, ini sudah orang tua yang kelewatan, sudah keterlaluan. Kenapa kok ini kelewatan dan keterlaluan? Karena senakal-nakalnya anak ya, istilahnya sebandel-bandelnya anak. Itu ya kita kalau memang menyalahkan ya salahkan saja. Kita salahkan saja. Dan ketika menyalahkan itu juga harus ada alasan. Dasarnya apa kok menyalahkan anak itu? Dasarnya apa kok sampai
kita ini menegur keras kepada anak yang salah itu? Kan harus ada alasan, harus ada dasarnya. Sementara apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar itu, beliau itu menyalahkan tidak pakai dasar, tidak ada alasan. Beliau tidak menyebutkan alasannya apa, dasarnya apa kok menyalahkan, tapi beliau langsung menuduh. Dan ini sudah fitnah. Ya saya gambarkan begini, kalau seandainya ada anak ini, kalau memang anak kita kesalahannya itu tidak melakukan pencurian, tidak mencuri, tapi kok kemudian orang tua kita mengatakan bahwa anak kita ini mencuri, ini kan sudah fitnah. Padahal yang dilakukan itu tidak mencuri. Kalau memang salah, ya harus ditunjukkan salahnya apa. Ini baru mendidik. Kalau memang salah, ya salahnya apa, harus ditunjukkan. Kalau sudah ditunjukkan, ini loh salahnya, dasarnya ini. Kalau memang misalkan apa yang dilakukan Kiai Imad itu sebuah kesalahan, ya dasarnya apa? Misalkan Kiai Imad ini sedang membahas tentang nasab. Oh, kamu dasarnya itu lemah. Saya punya dasar-dasar ini, jadi kamu itu salah. Kan harusnya cuma begitu. Tapi kok kemudian ini kok terus menfitnah, menganggap bahwa di belakang Kiai Imad itu, di belakangnya adalah Wahabi, ada Syiah, dan dianggap sebagai Khawarij. Ini kan sudah fitnah. Pakai dasar apa? Dan panjenengan sendiri ya, di kemarin itu panjenengan juga sampai sempat menangis, dianggap sebagai Wahabi, dianggap sebagai kita ini sebagai Wahabi. Ini kan sudah kelewatan, sudah keterlaluan. Jadi memang maksud saya, apa yang saya sampaikan di sini ini bukan berarti saya ini ingin mengkasari atau ingin berbuat tidak sopan kepada beliau Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang seorang sesepuh, orang sebagai orang tua yang kita sepuhkan, yang harus kita hormati. Tapi ini masalahnya adalah masalah tentang kebenaran. Ini masalahnya adalah masalah tentang kebenaran, tentang realita dan fakta. Dan kebenaran harus kita tunjukkan dengan jelas. Dari sini saya berbeda pendapat dengan panjenengan ya Kiai Ubaidillah Tarmuzi. Untuk kebenaran kita memang harus menampakkan. Walaupun siapapun itu, kalau memang walaupun beliau adalah seorang tua, orang tua kita sendiri, kalau memang melakukan kesalahan, kalau memang itu sesuatu tindakan yang memang salah, yang tidak benar, yang memang kita harus mengatakan bahwa itu tindakan yang salah, bukan tindakan yang bijaksana, tindakan yang seharusnya tidak pantas dilakukan, tidak patut dilakukan. Kalau itu memang tindakan yang memalukan, kita harus berani mengatakan hal demikian. Kita harus mengatakan tegas bahwa itu memang tindakan yang tidak patut untuk dilakukan, karena ini memang sudah tidak berdasar dengan fakta dan realita. Karena ini menyangkut benar dan salah, kebenaran. Kalau memang yang dilakukan oleh mereka yang membatalkan nasab, yang meragukan nasab, itu memang tindakan yang benar, ya harus kita katakan benar. Dan orang yang menfitnah mereka berarti itu sudah kelewatan. Dan kita harus katakan tindakan itu sudah kelewatan. Dan ketika kita mengatakan hal semacam ini, saya kira orang akan makluminya. Saya kira ini perbuatan yang bukanlah perbuatan yang tidak sopan. Tapi ini sebuah ketegasan. Ini adalah sebuah ketegasan sikap kalau kita, apa yang sudah kita lakukan itu adalah tindakan yang benar, yang sudah benar. Jadi di sini saya juga sangat setuju sekali bahwa kita tetap harus menjaga sikap kepada sesepuh kita, orang tua yang dituakan terutama di dalam tubuh NU ini. Kita harus menghormati. Tapi menghormatinya ini dalam bentuk apa? Kita tetap harus menghormati. Tapi cara menghormatinya yang mungkin cara menghormati kita yang mungkin berbeda. Tapi yang jelas tujuan dari apa yang perkataan saya seperti ini juga untuk tujuan menghormati beliau, untuk menjaga kehormatan beliau sebagai Rois Am PBNU. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, apa yang saya katakan di sini, kenapa saya agak bersikap keras dan tegas dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, karena ini juga untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga marwah NU dan beliau sendiri yang dituakan, yang disepuhkan. Jangan sampai menjadi karena sikap beliau yang tidak ada yang mengingatkan sikap beliau yang saya pandang ini sudah kelewatan,
tidak ada yang mengingatkan, ini justru akan menjadi bahan cemoohan. Bahan cemoohan orang banyak, bahan cemoohan kelompok-kelompok lain. Saya sekali lagi, apa yang saya sampaikan di sini itu sama sekali bukan untuk bertujuan untuk menyakiti siapapun. Ini hanya sebagai bentuk sikap tegas bahwa sebenarnya yang benar adalah benar, yang salah adalah yang salah. Sebenarnya sikap ini pantas atau tidak pantas. Baik, untuk lebih jelasnya dari apa yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah Tamamunji tersebut, kita simak saja video dari beliau, dari channel beliau Ubaidillah Tamamunji ya, kalau Anda ingin menyimak videonya secara langsung dari channel beliau tersebut. Dan juga video beliau tersebut patut untuk kita simak di sini adalah di sini juga beliau ada teguran keras untuk para habaib ya, di situ juga memberikan peringatan keras, teguran keras untuk habib-habib yang memanfaatkan situasi ini, seperti memanfaatkan sikap-sikap kiai-kiai seperti Kiai Haji Miftahul Akhyar, sikap-sikap yang masih menjaga kehormatan mereka, dan kemudian jangan sampai itu dimanfaatkan oleh para oknum-oknum habaib dengan sikap beliau yang nampak sekali masih sangat membela para Ba'alawi ini. Baik, mari kita simak saja dari video Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Mari kita simak sampai tuntas. Alhamdulillah, semakin terang dan menarik, banyak hikmah yang bisa kita petik dalam diskursus nasab ini, terlebih setelah kemunculan Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai pribadi yang sekaligus memiliki latar belakang sebagai Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Titik terangnya apa? Nampak di situ ketulusan beliau Kiai Miftahul Akhyar sebagai seorang bapak yang arif, sebagai seorang bapak yang bijaksana, untuk lebih ke dalam introspeksi keterlibatan anak dalam diskursus nasab melawan Bani Pak Alwi. Beliau Kiai Miftah menggunakan konsep Jawa, dan itu pada umumnya diterapkan di lingkungan orang-orang tua Jawa atau secara umum di Indonesia. Bagi orang tua yang bijak, ketika putranya punya masalah dengan orang lain, yang dimarahi putranya. Itu universal di Jawa itu. Hampir semua orang tua di Jawa, kalau ada anaknya berkelahi dengan tetangga atau yang lain, yang dimarahi putranya. Itu sudah moral masyarakat Jawa. Secara etik universal bisa dipahami untuk kontrol diri sehingga tidak menampakkan lebih konfrontatif dengan pihak lain, tetapi lebih mawas atau introspeksi atau muhasabah tentang komitmen dan tanggung jawab orang tua dalam mengawasi anak, mendidik anak, untuk tidak terlalu jauh berkonfrontasi dengan pihak lain sebelum memahami tentang benar atau tidaknya anak. Orang tua mengkondisikan dulu untuk membuat suasana damai dulu dengan cara memarahi anaknya dulu. Yang terpenting suasana konfrontatif ini bisa reda dulu. Itu umum, itu di tengah masyarakat Jawa itu pola pendampingan terhadap anak itu seperti itu. Meski tidak semuanya, ada juga orang tua yang ketika anaknya punya masalah dengan orang lain, langsung ikut membackup anaknya, memarahi pihak lain, masalahnya malah menjadi melebar. Beliau juga luar biasa, Kiai Miftah mengakui bahwa mereka yang sedang dalam diskursus nasab dari Dzurriyyah Wali Songo, dari masyarakat Nahdliyin, adalah putra-putra beliau. Subhanallah, subhanallah. Ternyata ya, Allahu Akbar.
Semoga Allah selalu memberikan anugerah kepada orang tua kita secara keilmuan dan organisasi di Nahdlatul Ulama, yaitu beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar, berupa anugerah kesehatan, kesabaran, dan kekuatan dalam memberikan pendampingan kepada warga Nahdien, kepada masyarakat Nahdien, dan juga organisasi Nahdlatul Ulama. Lalu bagaimana dengan anak ini? Dalam posisi apapun, anak tetap anak. Menghormati masukan dari orang tua, bahkan amarah orang tua. Anak harus ikhlas. Putra-putri terbaik dari orang tua, mereka yang betul-betul bisa ngangkat dur, mendem jeru, atau mendem jeru ngangkat dur, mengubur dalam-dalam segala kekurangan dan mengangkat tinggi-tinggi segala hal yang menjadi kelebihan dan memungkinkan untuk dikembangkan baik secara pandangan keilmuan, refleksi keilmuan, atau hikmah-hikmah yang bisa dipetik untuk menandai sejarah pergerakan Nahdlatul Ulama, sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sejarah dari masyarakat yang mencintai Wali Songo, dan juga untuk menguatkan keberlangsungan proses pribumisasi Islam yang penuh dengan sikap upaya menerima kearifan-kearifan lokal. Ini sebagai anak. Tapi bagaimana ketika anak memiliki sebuah temuan keilmuan, dalam konteks ini yang secara langsung putra genealogi ilmuwan Nahdlatul Ulama, putra terbaik yang semangat untuk melakukan at-tajdid, proses pembaharuan dengan berbagai konsekuensi yang mungkin beda dengan orang tua, tetap berlanjut saja. Meskipun beda, nggak apa-apa. Nanti kalau orang tua memarahi, ya nggak apa-apa, diterima saja. Dalam konteks ini, Kiai Imad melakukan at-tajdid, proses pembaharuan, bisa diteruskan. Dan kita dukung rame-rame, karena ini adalah pembaharuan yang memiliki dampak kemaslahatan yang luar biasa. Suatu ketika orang tua memarahi, ya didengarkan saja. Yang penting proses pembaharuan ini berdasarkan ilmu dan takwa, dengan menata hati, tanpa mengedepankan emosi, tanpa kebencian, karena ilmu dan takwa itu harus menghindarkan kebencian dan pemusuhan. Ilmu itu untuk kemaslahatan, bukan untuk kebencian. Takwa itu untuk penguatan hubungan kita dengan Allah, tanpa harus terpengaruh oleh suasana-suasana lingkungan dan keadaan yang mengganggu proses ketakwaan ini. Suatu ketika ada orang tua marah, itu adalah peringatan untuk warning, biar kita tetap menata hati. Marahnya Kiai Miftahul Akhyar adalah bentuk peringatan atau warning untuk putra-putrinya yang sedang melakukan tajdid, pembaharuan, melakukan kritisisme terhadap tek aturas dan relasinya dengan konteks-konteks yang berkembang, untuk diluruskan sehingga bisa simetris dengan prinsip normatif maupun simetris dengan konteks at-tajdid yang membuat kemaslahatan li'izzil Islam wal muslimin. Konteks at-tajdid untuk kemaslahatan membangun syiar-syiar Islam, meluaskan syiar-syiar Islam, sehingga kehadiran generasi emas ini betul-betul akan menyambung keberlangsungan madzahirul ummah, penanda-penanda umat yang terus bersambung ila yaumil qiyamah, yang diwarnai dengan inspirasi nilai keutamaan, nilai kebenaran dari Nabi Mustafa Muhammad SAW menurun ke sahabat, tabi'in, ila wali songo, ila ulama, kiai, sampai generasi kita ila yaumil qiyamah. Madzharul ummah jangan putus. Nah, perbedaan sesuatu yang rahmat apabila perbedaan itu didasarkan pada ilmu wa tuqah. Jelas perbedaan Kiai Imad dengan
Bani Pak Alwi adalah sebuah perbedaan yang didasarkan pada bil ilmu wa tuqah. Malah justru pihak Pak Alwi, Bani Pak Alwi, para habaib yang sekarang ini ditunggu itu, data keilmuannya itu ditunggu itu. Nah, di tengah diskursus ini hadir Kiai Miftahul Ahyar mengingatkan kepada putra-putranya yang sedang ramai dalam tanda kutip membuat heboh pernasapan Bani Pak Alwi yang menurunkan para habaib di Nusantara ini, bahkan mempengaruhi dunia yang sebelumnya dunia belum pernah mengkritisi. Kalaupun ada hanya lewat lalunya sejarah yang tidak seheboh sekarang ini, tetap harus dikuatkan biar kelak tidak terjadi pengulangan sejarah yang merepotkan generasi yang akan datang, biar clear total. Kalaupun Kiai Miftahul Ahyar merefleksikan, itu adalah dengan respon yang selama ini kita saksikan, itu adalah refleksi orang tua yang penuh kasih sayang pada anaknya, mengingatkan putra-putranya untuk tidak kebablasan, untuk betul-betul menata hati, biar betul-betul kata jediknya itu bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Terakhir, ini juga penting untuk para habaib. Akhirnya harus introspeksi para habaib itu. Ujung-ujungnya kalian itu minta perlindungan dari Nahdlatul Ulama, minta perlindungan dari para kiai, dan membawa ke sana kemari atas nama isbat para kiai Nusantara. Pertanyaannya, mengapa ketika tidak ada masalah kalian wahai para habaib tidak saling mengingatkan ketika ada oknum-oknum yang merendahkan kiai? Sok kalian jumawa di atas kiai, sok kalian jumawa memiliki kelas di atas kiai dan kiai di bawah kalian. Introspeksilah. Kalau fenomena seperti yang kalian hadapi sekarang ini, akhirnya ujung-ujungnya kalian ingin berlindung dalam haibah kemegahan kewibawaan para kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama. Akhirnya kalian harus saling mengingatkan. Jangan ada yang mencaci, menjelekkan, merendahkan Kiai NU. Saling mengingatkan. Akhirnya kalian jadi tahu, wahai para habaib, karakter habaib dengan karakter Kiai NU itu berbeda jauh. Gitu kok mau mengambil Wali Songo sebagai bagian daripada min abnaikum. Jauh. Kalau para kiai, putra-putrinya ada konflik, itu yang dimarahi putra-putrinya. Kalau ada masalah sosial, itu yang dimarahi dulu putra-putrinya. Itulah kearifan para kiai kita. Khas Kiai Nusantara. Beda dengan di kalangan habaib. Kalau ada problem, ada masalah, bersatu semuanya. Sepakat, kompak. Saling membantu. Meskipun di kalangan habaib itu ada putranya salah, dibela. Kalian tahu, Habib Rizik, betapa salahnya terhadap Gus Dur, kalian bela. Karena dari golongan kalian. Habib Bahar, saya hanya menyaksikan satu dua Habib yang mengingatkan Habib Bahar. Tapi mayoritas malah mengeluh-ngeluhkan Habib Bahar. Organisasi Rabitah nggak mau mengingatkan, bahkan membela, bahkan cenderung memberikan penguatan-penguatan yang merendahkan para kiai. Ketua Rabitahnya beda value-nya. Antara habaib dengan kiai itu beda value-nya. Antara Rabitah dengan NU beda value-nya. Kalau habaib, keluarganya ada masalah, rame bareng-bareng membela. Kalau kiai tidak. Kiai, pesantren, di lingkungan Nahdlatul Ulama, putra-putrinya ada yang punya masalah, pertama yang ditegur dulu adalah putra-putrinya. Bahkan bila perlu memarahi putri-putrinya, memarahi putra-putrinya. Ini kearifan para ulama-ulama kita. Dan setiap ada kejadian emosi masyarakat pada habaib, ujung-ujungnya NU yang membela. Pada saat zaman Pak Soekarno, Mbah Wahab yang membela. Pada saat zaman era Gus Dur, di situ ada dari pihak MUI, di era Orde Baru, yang menafikan habaib, Gus Dur yang membela tapi secara universal, karena sesungguhnya yang dibela Gus Dur adalah zuriyah Nabi secara universal. Nah, di situ Habib ikut nyangkut dalam pembelaan itu. Di zaman sekarang, Haji Miftahul Ahyar, para habaib dibela. Padahal sudah menghadapi arus besar warga Nahdlatul Ulama. Bentuk kearifan Ki Haji Miftahul Ahyar. Ketika putra-putrinya ada masalah dengan habaib, putra-putrinya yang dimarahi. Dapat putra-putrinya juga ikhlas. Tapi atas tasdid tetap tasdid. Pembaharuan tetap pembaharuan. Untuk melangsungkan
keberlangsungan at-tajdid ila yaumil qiyamah yang dilakukan para pelaku-pelaku madzahirul ummah dari generasi ke generasi yang mesti memiliki ketersambungan sanad baik nasaban, kezuriahan maupun keilmuan. Beda dengan habaib. Kalau zuriah mereka dari klan-klan mereka, aku Habib punya masalah, rame-rame membela. Dari Rabithah gak ada yang mengingatkan aku Habib. Kita dari NU ada masalah, baru fenomena kemarin Kiai Miftahul Akhyar marah dan mengingatkan anak-anak muda NU. Tapi karena anak-anak muda NU, para putra-putra kiai bahkan kiai muda ini dididik dari aspek keilmuan, ilmu ya ilmu, tidak bisa dibendung perkembangan keilmuan. Dari waktu ke waktu tetap bercahaya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Habib bisa belajar bagaimana kearifan kiai NU, bagaimana itu bisa diterapkan di lingkungan Habib. Kalau kalian masih ingin mempertahankan klan kalian, monggo belajarlah dari kiai NU, belajarlah dari Wali Songo, belajarlah dari Syekh Wali Songo, belajarlah dari kiai yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, sehingga terlahir kearifan di generasi-generasi para habaib. Bukan justru mengedepankan sikap jumawa, arogan, sombong, merendahkan, hegemoni. Belum lagi ini datang baru konsep yang luar biasa dari Kiai Haji Yahya Khalil Saquf. Tidak kurang dahsyatnya meruntuhkan hegemoni habaib dengan konsep yang akan nanti kita kupas. Tidak kalah dahsyatnya ini Gus Yahya langsung dari Ketua PBNU. Cuman berbeda cara memandang. Kalau Kiai Imad cara memandangnya dari perspektif nasab, Gus Yahya cara memandangnya dari perspektif terminologi, istilah-istilah. Alhamdulillah kita telah menyimak video dari Kiai Ubaidillah Tamam Munzi tersebut. Ya semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa menambah wawasan dan pencerahan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.